dibutuhkan walaupun sholat. Asartus sania asaro utawi syarat kang kaping 12 iku tarkul muftiri, tinggal perkara kang batalaken poso. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat, maka kita harus menjaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Artinya kalau itu dikerjakan dalam puasa, kemudian puasanya menjadi batal, maka apabila itu dikerjakan pada saat sholat, maka sholatnya juga batal. Makanya disilahkan dengan tarkun lil muftiri. Batab tulu mongko batal apa sholat biwusuli muftirin, sebab tumekane perkara kang batalaken poso. Misalnya makan, minum, dan seterusnya. Wa ingkola senajan gede apa muftir, bahkan dihukumi walaupun sedikit. Jadi jangan sampai pada saat kita sholat itu kemasukan benda tertentu ke dalam perut. Jangan sampai. Misalnya kita setelah makan, misalnya ini, setelah makan masih ada sisa makanan di mulut, kemudian sholat. Pada saat sholat terasa ada makanan, kemudian ditelan, maka hukumnya batal sholatnya. Jadi harus diperhatikan. Ataupun setelah minum kopi misalnya, masih ada di dalam mulut juga, dirasakan juga masih manis, kemudian ditelan, maka hukumnya juga batal sholatnya. Ini pengertian wa inkola. Jadi harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan di dalam mulut pada saat kita melakukan sholat. Walau bila harokatin senajan kelawan tanpa, walau bila harokati famin senajan kelawan tanpa ngobahaken cangkem. Jadi mulutnya tidak bergerak, mulutnya tertutup, tapi di dalam lidahnya bisa bermain, mengambil makanan, sisa makanan di sela-sela gigi misalnya, kemudian ditelan. Ini menimbulkan batalnya sholat, karena termasuk kemasukan perkara yang membatalkan puasa. Au madgin, atau tanpa mamah, tidak mengunyah. Mengunyah saja sudah membatalkan sholat, walaupun tidak ada yang dikunyah. Jadi mulutnya gerak-gerak seperti mengunyah makanan, maka hukumnya sudah membatalkan sholat. Lianna usulahu, karena teman sedune tumekane lianna usulahu, karena teman sedune tumekane muftir iku yusiru meruhaken apa wusul bil iqradi kelawan mengu anha saking sholat. Ini alasannya kenapa dengan adanya masuknya makanan ke dalam perut, walaupun tidak dikunyah, bibirnya juga tidak bergerak, itu tetap dihukumi membatalkan sholat. Sebabnya di situ ada pekerjaan yang sifatnya berpaling dari sholat, yaitu masuknya makanan. Untuk memasukkan makanan dari dalam mulut ke dalam perut memerlukan gerakan dari kerongkongan sampai ke bawah. Dan untuk menggerakkan ini juga perlu disengaja. Kesengajaan inilah yang menimbulkan pengertian yusiru bil i'rad, berpaling. Seharusnya hanya fokus menjalankan rukun-rukunnya sholat,
tapi menjalankan hal lain, yaitu menelan makanan. Jadi membatalkan sholat. Watarku ghairil muftiri, lan den syarataken tinggal liyane perkara kang batalaken poso aidun halih maneh. Kalau tadi disyaratkan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, ini perkara yang tidak membatalkan puasa juga harus dihindari. Pada saat sholat bisa menimbulkan batalnya sholat apabila dikerjakan, walaupun pada saat puasa itu kita kerjakan tidak menimbulkan batalnya puasa. Jadi beda, lebih dikhususkan masalah sholat dibanding dengan masalah puasa. Karena hal yang membatalkan puasa itu sudah pasti membatalkan sholat, tapi untuk yang tidak membatalkan puasa juga masih bisa membatalkan sholat. Jadi lebih banyak perkara yang harus dijauhi. Aidon halih maneh nahul akli utawi contone nahul ukli utawi contone iku sepadane perkara kang den pangan harus dijauhi. Jauh dari perkara yang bisa dimakan. Wasurbi lan kang den inum. Beda aklun dengan uklun, beda. Kalau aklun itu pekerjaannya, kalau uklun barangnya. Jadi menjauhi barang yang bisa dimakan. Al-kasiri kang akeh opo uklun wa surbun. Kalau puasa ini masih belum membatalkan puasa. Kalau ada kalaunya, dalam keadaan lupa. Jadi orang lupa kemudian ke dapur makan kenyang, ingat loh ini aku tadi puasa lancar saja, tetap diteruskan sampai selesai dan tidak qadha, kan lupa. Tapi kalau sholat tetap membatalkan sholat. Al-kasiri kang akeh apa uklun wa surbun sahwan kelawan lali auli jahli tahrimihi utawa krana ora ngerti harame uklun wa surbun fiha ing dalem salat. Jadi harus dihindari makanan-makanan, bahkan ini disebutkan al-kasiri dalam keadaan sahwan, ya seperti tadi. Masa puasa sholat terus makan, tidak mungkin. Jadi sangat tidak mungkin orang melakukan ini, tapi juga tetap harus dijauhi. Kalau puasa terus makan itu masih banyak, tapi kalau sholat terus makan itu sangat jarang. Makanya kalaupun terjadi tetap dihukumi batal. An-nadhir kal ma'dum. Jadi perkara yang jarang terjadi itu seperti tidak ada. Makanya kalau makan hukumnya batal. Kemasukan makanan dalam keadaan lupa juga tetap membatalkan sholat karena sangat jarang terjadi. Kalau puasa kan jalan-jalan, kalau sholat hanya berdiri menghadap kiblat, masa sampai makan. Makanya jarang. Auli jahli tahrimihi utawa orang ngerti harome uklun wasurbun fiha ing dalam sholat. Batab tulu mongko batal apa sholat bihi sebab uklun wa surbun. Jadi kalau kita makan pada saat sholat batal gitu saja. Wa inama lam yuftir lan angin pesrine ora batal sapa as-shaimu wong kang poso. Sementara untuk orang yang berpuasa tidak batal. Jadi bedanya tentang kesungguhan dan rukun-rukun yang berbeda. Sholat tidak boleh pergi jalan-jalan, beda dengan